Saudara-saudara, mengingat begitu banyak variasi atau pemikiran terkait dengan digital mindset, seringkali banyak orang bertanya atau mencari tahu bagaimana caranya mengukur kesiapan digital mindset seseorang. Untuk kebutuhan itulah maka saya bersama sahabat saya, Bapak Indra Utoyo, kami membuat suatu kerangka yang kami beri nama Indra Square. Itu Indra dua artinya ya. Satunya Indrajit yaitu saya, dan satu lagi adalah Indra Utoyo. Nah, kerangka ini yang kemudian diperkenalkan secara luas oleh ASK Consulting itu berisi kerangka untuk membuat survei pengukuran digital mindset seseorang. Ya, I-Square DMP Framework ini dilandasi atas 10 hal. Apakah ke-10 hal itu? Ke-10 hal ini bisa Anda tes ke orang, karyawan, individu, kelompok yang ingin Anda ukur. Pertama adalah terkait dengan keberanian mereka bertindak dalam menghadapi peluang. Istilahnya experimentation di situ. Seseorang yang memiliki digital mindset cenderung akan berani bertindak menghadapi peluang tanpa takut-takut. Yang kedua adalah kepemilikan mereka terhadap growth mindset atau pola pikir yang bertumbuh, yang selalu melihat masalah sebagai suatu kesempatan, yang selalu melihat kegagalan sebagai bagian dari belajar, yang selalu berani menghadapi ketidakteraturan dan ketidakmenentuan karena mereka berpikir positif dan optimis. Yang ketiga adalah kemampuan mereka connecting the dot atau menghubungkan titik-titik yang terpisah, yang terisolasi dalam dunia cyber ini agar bisa menghasilkan produk, layanan, value, atau solusi bagi pelanggannya. Itu namanya kemampuan connecting the dot end to end. Bisa menghubungkan seluruh potensi yang ada dalam dunia digital dan dunia fisik sehingga menghasilkan karya yang bisa memperbaiki kehidupan manusia atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, kemampuan mereka berkreasi dan berinovasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Inovasi bukan berarti melulu menciptakan produk atau jasa. Inovasi bisa dalam bentuk menciptakan value, misalnya memperbaiki proses bisnis, atau membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, atau membuat perusahaan menjadi lebih efisien. Itu adalah inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan setiap hari. Kultur inovasi ini harus melekat pada diri seseorang. Yang kelima adalah agility. Kecepatan beradaptasi dengan perubahan sekitar. Karena kita tahu tidak ada yang tetap dalam dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Ya, dinamika perubahan yang terjadi secara fleksibel, manusia harus bisa beradaptasi dengannya. Dalam dunia yang penuh dengan fenomena VUCA seperti sekarang ini, semakin banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa kontrol perang dunia ketiga. Kita tidak bisa kontrol terjadinya pandemi. Kita tidak bisa kontrol pemanasan global. Kita tidak bisa kontrol pergerakan ekonomi global. Karena semuanya ini sudah seperti kotak Pandora yang dibuka oleh era globalisasi. Cara satu-satunya kita adalah harus berhasil menjadi manusia, organisasi, dan perusahaan yang agile. Yang keenam adalah customer centric. Organisasi, perusahaan itu ada karena ada customer. Artinya customer adalah segalanya. Kita harus bisa berempati dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Kita harus selalu berusaha memahami mereka, sehingga keberadaan kita adalah untuk memberikan value dan solusi bagi mereka.
Ketujuh adalah semua keputusan yang kita buat, semua hal-hal yang kita lakukan harus berbasis pada data yang sahih, berbasis pada informasi yang benar, yang valid, dan reliable. Dalam dunia yang penuh dengan big data ini, kita harus memiliki kemampuan untuk bisa memilah dan memilih mana data yang relevan dan valuable bagi kebutuhan kita. Selanjutnya, yang kedelapan adalah kemampuan atau semangat untuk mendisrupsi pasar, untuk mendisrupsi industri melalui inovasi-inovasi kita. Bahkan dalam berbagai kesempatan kita juga harus berani mendisrupsi diri sendiri, terutama mereka yang sudah menjadi nomor satu di dalam dunia industri atau sektor yang dikuasainya. Perusahaan-perusahaan besar untuk bisa tetap bertahan menjadi nomor satu, dia melakukan disrupsi terhadap dirinya sendiri. Dan yang kesembilan, mereka harus mampu berpikir secara komprehensif, secara holistik, secara utuh, bukan hanya silo-silo, bukan hanya sepotong-sepotong. Tidak ada organisasi yang besar ketika di dalamnya isinya raja-raja kecil yang hanya tertarik untuk ngurusin unitnya saja, hanya tertarik untuk ngurusin divisinya saja. Berpikir utuh, komprehensif, holistik, menyeluruh sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk bertransformasi setiap hari. Transformasi adalah perubahan ke masa depan untuk sesuatu yang lebih baik. Transformasi adalah perjalanan tanpa ujung. Karena dalam bertransformasi, kita artinya membuat apa yang kita miliki dari hari ke hari menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih memberikan value bagi pelanggan kita. Silakan Anda lakukan survei berdasarkan 10 domain ini. Jika Anda membutuhkan bantuan kami, saya atau ASK Consulting, dengan senang hati kami akan membantu Anda. Sekian dan terima kasih.